Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Reni dari kelas B2 dengan NIM 230602661. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas UAS dengan mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, di slide yang kedua ada daftar isi, yaitu isinya tentang jawaban soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Selanjutnya di slide yang ketiga ada jawaban untuk soal nomor 1, yaitu tentang landasan filosofis dan praktis pengelolaan kurikulum. Landasan filosofis, satu ada humanisme. Humanisme kurikulum yang memanusiakan siswa sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan akademik dan budaya. Yang kedua, ada konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan mulai pengalaman dan keterlibatan langsung dengan budaya lokal. Lalu yang ketiga, ada filosofis pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengedepankan pendidikan yang sesuai dengan kodrat atau dan zaman, serta berpijak pada budaya bangsa sendiri. Selanjutnya di slide yang keempat masih ada jawaban untuk soal nomor 1, yaitu di sini ada poin B, landasan praktis. 1. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengembangkan muatan lokal sesuai dengan karakteristik daerah. Jadi dengan kurikulum merdeka, sekolah itu bisa menyesuaikan dengan keadaan di lingkungannya atau disesuaikan dengan klasifikasi daerahnya. Misalkan di situ ada yang bisa dikembangkan apa, jadi kurikulum merdeka itu bisa disesuaikan. Kedua, ada kebijakan otonomi sekolah. Sekolah memiliki kewenangan untuk merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP sesuai kebutuhan. Seperti yang tadi saya bilang di poin 1, dengan kurikulum merdeka, jadi sekolah bisa menyesuaikan bagaimana karakteristik daerah dengan disesuaikan dengan KWSP. Lalu yang ketiga, yaitu ketersediaan SDM dan sumber daya guru dan tenaga kependidikan harus dibekali pelatihan tentang budaya lokal dan pendekatan berbasis proyek. Jadi, ada selain kurikulum yang bisa disesuaikan dengan karakteristik daerah, kita juga harus ada ketersediaan sumber daya gurunya gitu. Jadi SDM gurunya harus ada. Terus harus ada pelatihan untuk pendidik atau tenaga kependidikan. Yang itu di poin yang kelima, di sini ada perancangan program pengembangan kurikulum integratif. Yang tujuannya yaitu untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal atau budaya Sunda dalam mata pelajaran dan aktivitas sekolah tanpa mengurangi pencapaian standar nasional. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu 1. Identifikasi nilai dan praktik lokal. Kedua, ada pengembangan muatan lokal. Ketiga, ada strategi pembelajaran. Keempat, ada pelatihan guru. Nah, langkah-langkah yang pertama tadi, identifikasi nilai dan praktik lokal itu maksudnya seperti apa? Misalkan budaya Sunda itu kan ada bahasa Sundanya, ada batiknya, ada upacara adat, ada permainan tradisional, ada makanan khas, dan keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi ada budaya Sunda tapi masih dikaitkan dengan kurikulum nasional, yaitu tentang P5. Lalu yang kedua, ada pengembangan muatan lokal. Apa maksudnya pengembangan muatan lokal? Yaitu muatan lokal sebagai mata pelajaran wajib dengan topik. Misalkan bahasa Sunda, itu topiknya membatik, musik degung, dan tatak rama Sunda. Lalu disisipkan juga dalam pelajaran IPS, seni budaya, dan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga itu ada strategi pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kedua, ada pembelajaran kontekstual dan kolaboratif. Ketiga, ada kegiatan praktik langsung, kunjungan ke sanggar seni, belajar membatik, atau bermain permainan tradisional.
Lalu yang terakhir ini ada pelatihan guru, yaitu guru bisa mengikuti workshop integrasi budaya dalam pembelajaran atau juga pendampingan teori yang sudah kita sampaikan itu tersampaikan kepada siswa. Dan kita bisa juga memberikan angket ke rekan sejawat untuk bagaimana tentang penilaian atau program yang sudah kita buat. Dan juga ada survei juga dari orang tua. Lalu evaluasi program tiap semester oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Jadi kita harus dievaluasi apakah program ini tersampaikan atau anak memahami atau tidak. Lalu ada juga diadakan forum diskusi berkala dengan tokoh masyarakat dan pakar budaya. Di sini terakhir ada kesimpulan, yaitu integrasi kurikulum merdeka dengan kearifan lokal di sekolah swasta di Cimahi dapat memperkaya pembelajaran dan membentuk karakter siswa yang cinta budaya sendiri. Dengan landasan filosofis yang kuat, strategi praktis yang realistis, serta sistem evaluasi yang menyeluruh, kurikulum ini tidak hanya mendukung capaian akademik nasional, tetapi juga memperkuat identitas kebudayaan siswa secara utuh dan bermakna. Jadi, walaupun kurikulum sudah kurikulum nasional, tapi kita juga masih tetap bisa menerapkan budaya lokal. Jadi anak bisa sambil berjalan mengetahui budaya lokal dan mencintai budaya lokal. Selanjutnya, di slide yang ke-7 ada jawaban untuk soal nomor 2. Di sini ada landasan psikologis. Teori perkembangan peserta didik mengacu pada tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan moral. Penting untuk memahami bahwa anak berkembang dalam tahapan yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang sesuai. Lalu, ada psikologi humanistik. Pendekatan Carl Rogers dan Abraham Maslow, setiap anak memiliki potensi untuk berkembang jika diberi lingkungan yang mendukung dan penuh empati. Lalu yang ketiga, ada multiple intelligence atau menurut Howard Gardner, yaitu siswa memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Linguistik, logika matematika, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, dan naturalistik. Pengelolaan peserta didik perlu memperhatikan keragaman yang gaya belajar ini. Lalu selanjutnya di poin B ada landasan sosial. 1. Kesetaraan pendidikan. Semua peserta didik, terlepas dari latar belakang ekonomi dan kondisi fisik mental, berhak atas pendidikan yang layak dan adil. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Keduanya, pendidikan inklusif. Mengakui dan menghargai keberagaman dalam kelas. Lingkungan belajar harus ramah dan adaptif terhadap kebutuhan khusus siswa. Ada sekolah inklusif yang biasanya sekolah inklusif itu bisa bercampur dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi sekolahnya harus mempunyai sertifikat inklusif. Tapi sekarang itu karena kurikulum merdeka, jadi sekolah itu kalau tidak salah otomatis menjadi sekolah inklusif. Lalu yang ketiga ada peran madrasah sebagai agen sosial. Yaitu madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi fasilitator pembentukan karakter dan toleransi sosial dalam keberagamaan. Di slide yang ke-8, di sini ada rancangan sistem untuk peserta didik holistik. 1 itu di poin A, program bimbingan dan konseling atau BK. 1 tujuan utama BK. Tujuan utama BK membantu siswa memahami potensi diri, lalu membina perilaku sosial, emosional, dan spiritual yang sehat. Selanjutnya mendampingi siswa dalam menghadapi tantangan belajar dalam kehidupan. Lalu yang kedua ada kegiatan BK. Layanan individu dan kelompok, misalnya sesi konseling pribadi, diskusi kelompok. Lalu layanan informasi tentang karir, studi lanjut, manajemen waktu. Lalu ada layanan krisis. Jika siswa mengalami kekerasan, terutama atau tekanan berat, kolaborasi dengan guru dan orang tua. Terutama itu harus ada kolaborasi dengan guru dan orang tua. Ketiganya ada khusus untuk ABK. Pendekatan berbasis empati dan komunikasi nonverbal. Kedua, menyediakan tenaga konselor
atau psikolog khusus untuk jika memungkinkan. Gitu ya. Lalu di poin B, di sini ada strategi adaptasi kurikulum. Modifikasi kurikulum untuk ABK. Penyesuaian materi, metode, dan asesmen sesuai dengan kemampuan siswa. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa, terutama anak-anak ABK. Lalu keduanya penggunaan media pembelajaran atau multisensori dan teknologi bantu. Kalau misalkan bisa membantu kita mencari media pembelajaran untuk anak ABK, usahakan untuk ada. Lalu pendekatan individualized atau education program atau EAP. Keduanya diferensiasi pembelajaran untuk semua siswa. Menyediakan pilihan tugas, cara belajar dan waktu belajar sesuai kemampuan siswa. Contoh misalnya, siswa dengan kesulitan membaca bisa menyampaikan tugas melalui gambar atau rekaman suara. Masih banyak cara untuk kita memberikan ruang ke anak agar mereka bisa ikut belajar. Dan lalu ketiganya ada pelatihan guru. Guru harus dibekali pelatihan tentang pembelajaran diferensiatif dan inklusif. Oke, selanjutnya di slide yang ke-9 ada jawaban untuk soal nomor 4. Di sini ada analisis landasan dan kondisi fasilitas yang ada. Dari studi kasus yang ada, kita ada di sini satu ada landasan edukatif, yaitu fasilitas bukan hanya sarana fisik, tetapi juga sebagai pendukung utama terciptanya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi, selain guru, sarana juga sangat harus mendukung untuk pembelajaran anak agar edukatif, menyenangkan, dan sangat kreatif. Kedua, landasan ekologis dan sosial. Pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan dapat membentuk budaya peduli lingkungan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Lalu yang ketiga ada landasan efisiensi dan keadilan. Sekolah harus mampu mengelola fasilitas secara efisien, merata, dan berorientasi pada kebutuhan semua peserta didik. Bukan hanya bertumpu pada anggaran yang besar. Nah, di slide yang ke-10, di sini ada analisis kondisi fasilitas saat ini. 1. Gedung tua dan minim perawatan. Seperti atap bocor, dinding kusam, atau ventilasi kurang. Atau berpotensi akan mengganggu kenyamanan belajar. Kedua, sarana belajar yang terbatas. Kurangnya laboratorium, ruang baca, dan media pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, lahan sekitar masih kosong. Terdapat lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ruangan. Nah, di sini di slide yang ke-11, di sini ada rancangan program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas inovatif. Yaitu 1, program bisa ada taman sekolah menjadi lab alam. Deskripsinya yaitu mengubah lahan kosong menjadi kebun edukatif yang berfungsi sebagai laboratorium alam. Walaupun kita tidak mempunyai bangunan laboratorium, tapi kita mempunyai lahan yang kosong bisa kita gunakan untuk menjadi laboratorium alam. Kegiatannya bisa menanam sayur, bunga, atau tanaman obat-obatan. Lalu siswa belajar sains, biologi, dan kewirausahaan secara langsung. Jadwal piket bisa kita sesuaikan untuk merawat kebun sebagai bagian dari pembelajaran karakter. Jadi kita untuk perawatan kebunnya kita bisa ngasih ke anak itu memberi jadwal. Hari ini siapa untuk perawatan kebunnya gitu ya, bisa bergilir gitu. Itu juga bisa menumbuhkan karakter anak, yaitu tentang disiplin dan banyak lagi. Manfaatnya apa? Yaitu meningkatkan pembelajaran kontekstual, membentuk sikap peduli terhadap lingkungan, dan murah, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan lokal. Lalu ada poin B. Selanjutnya di slide ke-12 ada program yang kedua, yaitu ruang baca dari bahan daur ulang. Membuat pojok baca kreatif dari bahan bekas seperti kayu palet, kardus bekas, ban bekas, botol plastik, dan kain perca. Kegiatannya apa saja? Siswa dan guru bersama-sama menghias dan menyusun ruang baca. Lalu buku dikumpulkan dari donasi atau program literasi nasional. Manfaatnya apa? Menumbuhkan minat baca dan tanggung jawab menjaga fasilitas. Lalu meningkatkan kreativitas kebersamaan. Lalu
Di slide yang ke-13, di sini ada program yang ketiga, yaitu kelas outdoor dan lesehan. Atau misalkannya saat ruangan terbatas, kita bisa melaksanakan di bawah pohon rindang atau gazebo sederhana dari bambu. Kegiatannya apa saja? Diskusi kelompok, pembelajaran P5, atau praktik seni budaya. Yaitu menggunakannya alas tikar, papan tulis portable, atau media sederhana. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya hemat biaya dan menyegarkan suasana belajar. Lalu membentuk pengalaman belajar yang lebih hidup dan alami. Kita bisa banyak menggunakan hal yang berguna di lingkungan kita asal kitanya mau kreatif. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari program yang tadi, dari soal nomor 4, meskipun memiliki keterbatasan gedung dan sarana, sekolah menengah di daerah terpencil dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif melalui pengelolaan fasilitas yang inovatif, berbasis lokal, murah, dan bermakna. Pemanfaatan tanaman sebagai lab alam dan ruang baca dari barang daur ulang menjadi solusi nyata yang tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga menimbulkan karakter, cinta lingkungan, gotong royong, dan kreativitas pada siswa.